Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang bahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Mas Latif kembali menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan sekolah Islam Sabilah Malang melalui Sisma News. Baiklah pemirsa Smart TV yang berbahagia, informasi pertama akan kami hadirkan dari kegiatan di SD Islam Sabilah Malang Full Day School. Informasi pertama ini pemirsa akan kami sampaikan tentang kegiatan doa bersama bermunajat sambut 1 abad lahirnya NU di Indonesia. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan dan keislaman terbesar di Indonesia. Tidak dapat dibungkiri bahwa organisasi Nahdlatul Ulama inilah sangat berperan besar dan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik selama masa pergerakan maupun masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu era pasca proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, doa bersama ini digelar di Masjid Sabilah Malang yang juga merupakan monumen perjuangan nasional. Seluruh siswa SD Islam Sabilillah Malang Full Day School beserta Bapak Ibu Guru pada Selasa pagi 7 Februari 2023 bertepatan dengan 16 Rajab 1444 Hijriah melakukan kegiatan doa bersama dalam rangka berpartisipasi sambut ulang tahun NU yang ke-100. Pada usia 100 tahun atau 1 abad ini, memang salah satu ormas keislaman terbesar di Indonesia ini diperingati secara meriah, namun tetap khidmat serentak di seluruh Indonesia. Yang kedua, Romo Kiai Haji Hasbullah Wahab dari Jombang Tabak Beras. Yang ketiga, Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Yang keempat, perintis pelopor guru beliau bertiga, yakni yang terkenal Waliullah di Madura, Syekhuna Khalil Bangkalan, Syekhul Billahul Fatihah. A'udzubillah. Kita ceritakan satu-satu. Yang pertama, Yai Hashim Asy'ari. Yang kedua, Yai Abdul Hasbullah Abdullah. Yai Syamsul Arifin Situbondo, beliau keturunan raja kaya raya tapi tidak mau harta. Ketika tidur sering tidur di atas kelapa, apa itu, pohon kelapa. Nanti tak ceritain.
tidak kami beri namanya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kiprah organisasi NU ini memang tidak dapat dipungkiri sangat besar dan penting bagi perjalanan bangsa Indonesia semenjak masa penjajahan. Perjuangan mereka merebut kemerdekaan hingga masa mempertahankan kemerdekaan, sehingga tidak mengherankan banyak lahir dari organisasi NU tokoh pahlawan nasional yang sangat menginspirasi. Kegiatan doa bersama ini diawali dengan pembacaan sholawat dan tahlil, diperuntukkan bagi para perintis dan pendiri organisasi NU. Kemudian, siswa diajak untuk melakukan refleksi terhadap perjuangan NU dalam kiprahnya di Indonesia. Terlebih, para perintis dan pendiri Yayasan Sabilillah dan juga LPI Sabilillah Malang juga merupakan para aktivis NU. Melalui kegiatan doa bersama, sambut 1 abad NU di Indonesia ini diharapkan akan semakin menanamkan karakter cinta Allah dan Rasul bagi siswa, juga menumbuhkan karakter cinta orang tua dan guru, terutama yang berjuang berkiprah melalui organisasi NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah di SD Islam Sabilillah Malang pagi ini subhanallah dengan kebahagiaan yang luar biasa, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. SD Islam Sabilillah Malang pagi ini bisa ikut bersama-sama kegembiraannya dalam rangka memperingati 1 abad daripada Nahdlatul Ulama yang semuanya komponen dari SD Islam Sabilillah Malang dari kelas 1 hingga kelas 6, Bapak Ibu guru semuanya merasakan kebahagiaan, turut bahagia dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama yang pagi ini dilaksanakan di Masjid Besar Sabilillah Malang dalam dengan rangkaian acaranya adalah pembacaan zikir istighatsah, dilanjutkan dengan membaca tahlil, kirim doa untuk para leluhur kita, wabil khusus buat para muassis dari Nahdlatul Ulama dan muassis dari Yayasan Sabilillah Malang. Dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi sebagai wujud kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama untuk menanamkan karakter kepada siswa SD Islam Sabilillah Malang, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada ulama. Mereka sudah mempunyai karakter yang baik dengan akhlak yang mulia, akhlak yang diciptakan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka dengan cinta ulama, mereka punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang baik, cita-cita yang tinggi, seperti doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka semuanya mempunyai cita-cita yang baik untuk sukses di dunia, sukses di akhirat, yang semuanya itu berawal dari cinta ulama, belajar kepada guru-guru dan belajar di SD Islam Sabilillah Malang. Semoga peringatan ini membawa manfaat barokah kepada kita semuanya, wabil khusus kepada anak-anak SD Islam Sabilillah Malang. Barakallah untuk semuanya. Selamat harlah Nahdlatul Ulama, 1 abad Nahdlatul Ulama merawat jagat, membangun peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Smart TV yang berbahagia, kegiatan Project Based Learning yang merupakan salah satu program unggulan di Sekolah Islam Sabilah Malang selalu dikembangkan sedemikian rupa dalam rangka menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi siswa namun tetap menyenangkan, terutama bagi siswa TK. Nah, pemirsa Smart TV yang berbahagia, berikut kami sampaikan salah satu tahapan dari Project Based Learning yang ada di TK Islam Sabilah Malang. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang sudah diterapkan siswa TK sampai SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Namun tentunya harus menyesuaikan dengan karakter masing-masing satuan sekolah, terlebih di TK Islam Sabilillah Malang. Karena pada usia TK, maka proses PJBL yang diterapkan juga berbeda dengan SD, SMP, dan SMA. Yang tentunya peranan guru dalam hal ini sangat besar dalam membimbing dan mengarahkan siswa pada setiap proses yang dilakukannya. Mulai dari presentasi menentukan isu, melakukan analisis, perencanaan proyek, proses pembuatan, serta mempresentasikan hasil proyek mereka. Pada kali ini, kegiatan PJBL di TK Islam Sabilillah Malang mengambil tema kendaraan transportasi dan sudah memasuki tahap executing, yaitu proses pembuatan atau merancang proyek secara berkelompok. Walaupun masih usia TK, namun banyak kreativitas yang dimunculkan dalam PJBL kali ini, baik siswa kelas B maupun kelas A. Memang, salah satu dari manfaat penting yang diharapkan dari kegiatan PJBL ini adalah melahirkan siswa yang memiliki daya nalar kritis dan kreatif dalam menyikapi fenomena kehidupan yang ada di sekitar masyarakat yang tengah dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok BTK Islam Sabilillah Malang sedang melaksanakan kegiatan PJBL, yaitu pada proses planning. Planning ini sudah dilakukan dalam tahap kedua, di mana tahap sebelumnya presenting kita lakukan 2 hari, kemudian analyzing kita lakukan 2 hari. Pertemuan kemarin kita lanjutkan dengan planning tahap pertama, dan hari ini yaitu planning tahap kedua. Anak-anak pada planning tahap pertama sudah mulai merancang ide dari temuan masalahnya yang diwujudkan dalam suatu produk. Anak-anak sudah mulai menggambar rancangan idenya melalui sketsa gambar, kemudian dipresentasikan, kemudian anak-anak mendapatkan masukan dari teman-temannya, dan hari ini dilanjutkan dengan merancang alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian masukan dari teman-teman kira-kira alat bahan yang dibutuhkan apa saja, masukan dari teacher-teacher juga sangat penting, dan anak-anak sudah juga mulai membagi pembagian tugas. Kira-kira kamu nanti bagiannya membawa alat ini ya, kamu nanti bagian untuk merancang bagian depannya kah atau bagian belakangnya. Demikian. Sementara itu, pemirsa, di SMP Islam Sabilah Malang Full School, kegiatan Project Based Learning kali ini memasuki tahap executing, yaitu pada tahap keempat.
Pada kegiatan ini, siswa secara berkelompok melanjutkan menyelesaikan proyek mereka yang telah dirancang dan telah dipresentasikan di hadapan guru dan teman sekelasnya pada sebelumnya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita ikuti liputan berikut ini. Sementara itu, proses PJBL yang sedang berlangsung di SMP Islam Sabilillah Malang pada semester ini sudah sampai pada tahap executing, yaitu tahap mengerjakan proyek yang sudah dirancang bersama kelompok masing-masing. Tahap ini, siswa secara berkelompok mengerjakan penyelesaian proyek di kelas masing-masing dengan tetap dipantau dan dibimbing oleh wali kelas. Pelaksanaan executing ini juga selalu dipantau oleh guru yang bertindak sebagai koordinator PJBL kelas 7, sehingga kinerja siswa tetap terarah sesuai dengan tema yang sedang dikembangkan, yaitu Teknologi for Humanity. Dengan demikian, pada saat kegiatan Assembly My Project yang akan digelar saat akhir semester nanti, setiap kelompok benar-benar menyajikan hasil kerja yang maksimal dan diharapkan ide dari proyek yang ditawarkan tersebut dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Hilya Ehlusna dari kelas 7E dari kelompok 2, dan saya Farah Alia Rahmatika. Saya Septania Ramadhani. pada PJBL kali ini kami mengusung tema Technology for Humanity. Nah, pada proyek kami ini mengangkat masalah tentang kepadatan transportasi di Indonesia, seperti lalu lintasnya yang seperti kota-kota di Jakarta. Meskipun sekarang mungkin sudah dibuat seperti MRT, tapi tetap saja terjadi kepadatan tersebut. Nah, maka kami membuat pengembangan, yaitu cable car. Ini adalah pengembangan dari proyek yang sudah ada di Singapura dan Malaysia. Namun pada Singapura dan Malaysia, proyek ini hanya dibuat untuk hiburan. Nah, sedangkan yang kami buat ini untuk transportasi, sehingga dapat mencakup seluas satu kota. Kira-kira untuk satu kota kita dapat membuat 10 station. Melalui proyek ini kami mengharapkan untuk utamanya di Indonesia, agar di kota-kota besar seperti Jakarta itu lebih berkurang kemacetannya. SMBIS hebat, Sabilillah we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Gianina Naula Malaika. Nama saya Naura Alicia Yasmin. Nama saya Aulia Permata Indah Ramadhani Ahmad. Kelompok kami akan membuat produk yang bernama Bonbu. Apa sih Bonbu itu sebenarnya? Bonbu itu adalah kepanjangan dari Bone Bookshelf. Latar belakang kami membuat produk ini itu adalah karena banyaknya orang-orang lansia dan adanya anak-anak yang terkena gejala stunting. Nah, untuk itu kami ingin meningkatkan semangat literasi anak-anak zaman sekarang. Dan contohnya itu adalah kami akan membuat rak buku yang nanti bisa berputar secara otomatis. Sehingga mulai dari orang-orang lansia, terus dari anak-anak yang terkena stunting, masih memiliki semangat literasi yang tinggi. Dan bagaimana produk kami ini bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan dapat meminimalisir masalah orang tua yang memiliki sakit punggung dan anak-anak yang terkena gejala stunting beserta orang yang memiliki penyakit punggung, dan juga anak-anak zaman sekarang yang memiliki niat literasi yang sangat minim. Dengan ini alat kami
berharap agar produk ini bisa membantu masalah tersebut. Mengapa masalah ini itu sangat penting untuk diselesaikan? Kami ingin anak zaman sekarang memiliki minat literasi yang tinggi, termasuk orang lansia yang sudah berumur dan juga orang yang memiliki penyakit tulang punggung yakni kifosis, lordosis, dan skoliosis dapat menikmati teknologi 4.0. Semoga proyek kami bisa menginspirasi. SMBS hebat. Alhamdulillah, we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Fauzia. Saya adalah penanggung jawab pembelajaran Project Based Learning di SMP Islam Sabilah Malang. Adapun dokumentasi yang diambil pada hari ini merupakan pembelajaran Project Based Learning pada executing keempat. Untuk tema dari pembelajaran Project Based Learning pada kali ini merupakan tema yang ketiga, yaitu Technology for Humanity. Untuk tema ini merupakan tema besar yang dilaksanakan pada My Project karena bertepatan juga dengan hari ulang tahun SMP Islam Sabilah Malang ke-20. Untuk puncak dari assembly yang akan dilaksanakan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari. Hal ini juga bertepatan dengan pelaksanaan anniversary SMP Islam Sabilah Malang. Untuk tema ini mengacu pada Technology for Humanity dan juga menerapkan 4C skill di mana Ananda merancang dan membuat proyek berkaitan dengan teknologi yang memiliki manfaat untuk mensejahterakan manusia. Beberapa proyek yang berkaitan dengan teknologi yang sudah dibuat oleh Ananda diantaranya yaitu Bonbo. Salah satu dari proyek di kelas 7E yang merupakan salah satu aplikasi dari rak buku yang pintar, di mana di sini untuk rak buku sendiri Ananda memiliki rancangan akan mengeluarkan buku secara otomatis dari hasil pencarian yang dilakukan oleh Ananda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, salah satu program unggulan di Sekolah Islam Sabilah Malang, termasuk di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, adalah pembelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dalam upaya mengawal kualitas kemampuan berbahasa Inggris ini, siswa SMA Islam Sabilah Malang harus mengikuti yang namanya TOEIC, yaitu Test of English as International Communication. Nah, untuk itu maka sebelumnya dilaksanakan tryout supaya hasil dari TOEIC nanti dapat menghasilkan yang maksimal bagi seluruh siswa, khususnya kelas 12 SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa TOEIC ini merupakan tes kecakapan bahasa Inggris bagi penutur asing. Berikut liputannya. Dalam rangka mempersiapkan siswa menghadapi Test of English of International Communication atau TOEIC yang merupakan salah satu tes kecakapan bahasa Inggris bagi penutur asing. Siswa kelas 12 SMA Islam Sabilah Malang Boarding School mengikuti kegiatan tryout TOEIC. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka menjaga kualitas kemampuan berbahasa Inggris siswa yang setiap akhir semester di kelas 12 diadakan ujian TOEIC. Sebagaimana ketika ujian nanti,
Maka pada tryout kali ini, soal-soal yang harus dihadapi siswa terdiri dari 2 bagian, yaitu listening comprehension and reading comprehension. Tes TOEIC yang nantinya akan dilakukan setelah tryout ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris siswa, terutama yang berkaitan dengan penggunaan tata bahasa atau grammarly maupun kosakata atau vocabulary yang lazim digunakan di dalam dunia bisnis internasional. Seluruh Ananda siswa kelas 12 MAIS diberikan kesempatan untuk mengikuti tes TOEIC resmi yang diselenggarakan oleh ITS dengan syarat memenuhi nilai minimal pada saat tryout. Dan bagi Ananda yang belum memenuhi syarat minimal akan mendapatkan tes TOEIC preparation. Melalui kegiatan ini diharapkan lulusan SMAIS akan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni dan diakui oleh lembaga internasional. Hal ini juga merupakan implementasi dari karakter cinta keunggulan yang disemaikan pada seluruh siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Nasuha, guru bahasa Inggris SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Terkait program hari ini, Ananda kelas 12 serentak melaksanakan tryout TOEIC, Test of English as International Communications. Nah, hari ini Ananda melaksanakan tes yang sangat luar biasa dan menantang. Karena Ananda hari ini diberikan jangka waktu yang sangat pendek untuk mengerjakan soal yang bisa dibilang sulit ya, standarnya sudah internasional. Program ini sangat spesial karena ada rangkaian program sebelumnya yang sudah kami laksanakan untuk persiapan TOEIC. Jadi hari ini adalah program tryout kelima karena kita sudah melaksanakan di bulan Oktober, November, Desember, dan juga Januari. Hari ini adalah tryout yang terakhir untuk persiapan nanti sebelum tanggal 23 Februari untuk pelaksanaan TOEIC tes dari ITS begitu. Nah, untuk kegiatan ini apa sih tujuannya? Banyak sekali ya. Tentunya ini berhubungan dengan kebutuhan Ananda tentang pembekalan bahasa Inggris nantinya. Ananda ini sudah berada di jenjang level SMA yang tentunya nanti ketika sudah kuliah membutuhkan bekal bahasa Inggris yang mantap begitu ya. Apalagi nanti ketika sudah bekerja. Mostly TOEIC ini biasanya bisa digunakan untuk apply bekerja atau untuk apply beasiswa juga bisa gitu. Jadi tentunya ini sangat bermanfaat untuk Ananda. Yang kedua, tujuannya juga untuk pengalaman belajar Ananda. Jadi Ananda ini belajar untuk mengerjakan tes berstandar internasional dari ITS, penyelenggara TOEIC itu sendiri yang pusatnya adalah di United States atau Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah untuk wadah Ananda agar tahu ya level bahasa Inggris mereka ada di mana gitu. Karena patokan untuk TOEIC ini adalah CFR. Apa itu CFR? Common European Framework of Reference for Language. Jadi itu adalah standar level untuk bahasa Inggris ya. Bisa mulai A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Sehingga harapannya nanti Ananda bisa tahu level bahasa Inggris gimana. Dari situ Ananda akan belajar ya. Wah, ternyata nilai saya sudah bagus, level saya sudah oke. Jadi mungkin itu akan jadi patokan Ananda untuk apa yang bisa dipelajari setelahnya. Atau jika nilainya mereka jelek, Ananda bisa mencoba untuk meningkatkan skill bahasa Inggris mereka ya, tentunya dengan belajar. Jadi harapannya semoga hari ini hasilnya maksimal dan juga jadi persiapan terbaik Ananda sebelum
melaksanakan TOEIC test nanti di tanggal 23 Februari dan juga semoga bermanfaat untuk pembekalan Anda di suatu saat nanti. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, merupakan informasi terakhir dari Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kurlati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.